Bagaimana jika saya katakan bahwa wanita dapat merasakan kelemahan pada pria bahkan sebelum dia berbicara sepatah kata pun? Itu bukan sesuatu yang Anda tunjukkan di lengan baju Anda. Itu ada di postur tubuh Anda, nada bicara Anda, dan cara Anda menjalani hidup. Kebanyakan pria sama sekali tidak menyadari sinyal-sinyal ini, tetapi wanita langsung menangkapnya. Ini bukan hanya intuisi, itu adalah psikologi evolusi yang menghubungkan wanita untuk mencari kekuatan, bukan dominasi fisik yang kasar, tetapi perlawanan emosional, kepemimpinan, dan kepercayaan diri. Ketika seorang pria tidak memiliki kualitas-kualitas ini, itu seperti alarm senyap yang berbunyi di alam bawah sadarnya. Tetapi inilah masalahnya. Kelemahan bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Itu bukan tentang gagal atau membuat kesalahan, itu adalah bagian dari pertumbuhan. Kelemahan sebenarnya terletak pada ketidakmampuan Anda untuk menangani kesulitan, obsesi Anda dengan validasi, dan kurangnya kendali Anda atas emosi Anda. Sebagai orang yang tabah, kita tahu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Ini bukan tentang keberanian eksternal, tetapi tentang menguasai pikiran, respons, dan reaksi Anda. Hari ini kita akan menguraikan 7 cara wanita melihat kelemahan Anda, seringkali tanpa Anda sadari. Kenali pola-pola ini, hilangkan mereka, dan perhatikan bagaimana orang merespons secara berbeda terhadap kehadiran Anda. Pertama, Anda mencari validasi konstan. Salah satu tanda paling mencolok dari kelemahan adalah keinginan pria untuk mendapatkan persetujuan. Wanita dapat merasakan ketika kepercayaan diri Anda bergantung pada perhatian atau pujian mereka, dan tidak ada yang membuat mereka menjauh lebih cepat. Psikolog menyebut ini sebagai locus kontrol eksternal, di mana harga diri Anda ditentukan oleh pendapat luar daripada nilai-nilai internal Anda. Pria yang terus-menerus mencari validasi seperti bejana kosong yang menunggu orang lain untuk mengisinya. Ini menciptakan dinamika di mana Anda selalu tampil, selalu perlu menjadi cukup. Bagaimana ini muncul? Anda memancing pujian, bertanya, apakah menurut Anda saya melakukan pekerjaan dengan baik? Anda mengubah pendapat Anda agar sesuai dengan pendapatnya untuk menghindari konflik. Anda menjadi putus asa untuk mendapatkan tanggapan terhadap teks atau suka di media sosial. Epictetus berkata, jangan mencari yang baik dalam hal-hal eksternal, carilah di dalam diri Anda sendiri. Berhentilah mencari persetujuan keluar. Sebaliknya, kembangkan metrik Anda sendiri untuk sukses. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya hidup hari ini sesuai dengan prinsip saya? Apakah saya bertindak dengan berani dan jujur? Jika jawabannya ya, Anda tidak perlu tepuk tangan. Wanita secara alami tertarik pada pria yang percaya diri, yang tidak membutuhkan kepastian terus-menerus karena mereka tahu siapa mereka. Dengan menjadi validasi internal, Anda memproyeksikan kekuatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua, Anda menghindari konflik dengan cara apapun biayanya. Pria yang lemah takut pada konflik. Mereka salah mengira menjadi orang yang menyenangkan sebagai orang yang disenangi. Berpikir bahwa mengatakan ya untuk segalanya akan membuat mereka lebih menarik. Tetapi wanita melihatnya dengan jelas, dan mereka kehilangan rasa hormat untuk itu. Dalam psikologi, ini disebut komunikasi tunduk, di mana Anda menekan kebutuhan Anda sendiri untuk menjaga kedamaian. Dari waktu ke waktu ini menciptakan kebencian, baik dalam diri Anda sendiri maupun dari orang lain yang merasakan kurangnya tulang punggung Anda. Bagaimana ini muncul? Anda setuju dengan pendapat yang tidak Anda yakini untuk menghindari ketegangan. Anda meminta maaf secara berlebihan bahkan ketika Anda tidak melakukan kesalahan. Anda segera mundur ketika ditantang. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tujuan hidup bukanlah untuk berada di pihak mayoritas, tetapi untuk menghindari menemukan diri Anda di jajaran orang gila. Menjadi tabah tidak berarti menghindari konflik. Itu berarti terlibat di dalamnya dengan bijak dan tenang bila perlu. Latih komunikasi yang tegas. Ungkapkan pendapat Anda dengan jelas dan hormat tanpa agresi. Wanita menghormati pria yang berdiri tegak dengan bermartabat. Ingat, kekuatan bukanlah tentang dominasi. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam tanpa rasa takut, membimbing pilihan Anda. Ketiga, Anda tidak dapat mengendalikan emosi Anda. Seorang pria yang dikuasai oleh emosinya adalah kapal yang hilang di laut. Wanita sangat peka terhadap ketidakstabilan emosional, apakah itu ledakan amarah, kecemburuan, atau rasa tidak aman.
Reaksi-reaksi ini menunjukkan kelemahan karena menandakan kurangnya penguasaan diri. Ketidakstabilan emosi seringkali berasal dari kurangnya kesadaran dan mekanisme penanganan yang buruk. Alih-alih memproses perasaan Anda dengan tenang, Anda bereaksi secara impulsif, didorong oleh rasa takut atau ego. Bagaimana ini muncul? Anda menjadi defensif ketika dikritik. Anda bereaksi berlebihan terhadap ketidaknyamanan kecil. Kecemburuan menguasai Anda ketika dia berbicara dengan pria lain. Solusi stoik, Seneca mengatakan kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Penguasaan emosi dimulai dengan memahami bahwa perasaan Anda bukanlah fakta. Itu adalah reaksi sementara terhadap peristiwa eksternal. Latih perhatian dan refleksi ketika Anda merasa marah atau tidak aman. Jeda, bernapas, amati emosi tanpa bertindak. Seiring waktu, ini membangun ketahanan dan ketenangan di bawah tekanan, yang menurut wanita sangat menarik. Pria yang dapat tetap tenang dalam kekacauan menandakan kekuatan jauh lebih kuat daripada tampilan fisik apapun. Keempat, Anda berbicara lebih banyak daripada bertindak. Ada pepatah, singa tidak harus memberitahu Anda bahwa itu singa. Namun terlalu banyak pria jatuh ke dalam perangkap berbicara tanpa henti tentang impian, niat, dan kemampuan mereka tanpa pernah menunjukkan bukti nilai mereka. Wanita langsung menangkap ini. Mereka mendengar janji-janji tinggi, deklarasi berani, dan rencana suatu hari nanti yang tak ada habisnya, dan mereka tahu itu semua hanya omong kosong. Mengapa ini menandakan kelemahan? Karena bicara tanpa tindakan adalah rasa tidak aman dan penyamaran. Itu adalah upaya untuk mencari validasi melalui tampilan verbal daripada hasil nyata. Seorang pria yang terus-menerus berbicara tetapi gagal bertindak mengungkapkan bahwa dia tidak yakin pada dirinya sendiri. Dia mencoba meyakinkan tidak hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri bahwa dia mampu. Perilaku ini berakar pada apa yang psikolog sebut manajemen kesan, keinginan untuk membentuk bagaimana orang lain melihat Anda. Tetapi inilah ironi. Semakin Anda berbicara tentang apa yang akan Anda lakukan, semakin tidak mengesankan Anda jadinya. Kata-kata itu murah, tindakan jarang terjadi. Wanita menghormati pria yang tidak hanya membuat janji tetapi diam-diam memberikan hasil. Ketika seorang wanita mendengar seorang pria tanpa henti membual tentang kesuksesan masa depannya, dia tahu dia berhadapan dengan seseorang yang kurang disiplin dan tindak lanjut. Dia bukan pembangun, dia seorang pemimpi terjebak dalam fantasi. Tanda-tanda Anda mungkin jatuh ke dalam perangkap ini termasuk Anda terus-menerus memberitahu orang lain tentang tujuan Anda, tetapi tidak pernah mengambil langkah-langkah yang terukur untuk mencapainya. Anda melebih-lebihkan pencapaian Anda agar tampak lebih mengesankan. Anda membuat janji yang tidak dapat atau tidak akan Anda tepati. Pria yang lebih banyak bicara daripada bertindak menjadi orang yang mudah ditebak dan tidak dapat dipercaya. Wanita secara alami tertarik pada mereka yang melakukan yang sebaliknya, yaitu mereka yang bergerak dalam diam, mengejutkan orang lain dengan prestasi mereka daripada bualan kosong. Kelima, Anda menyalahkan orang lain atas masalah Anda. Pria yang menolak bertanggung jawab atas hidupnya mungkin juga memakai tanda neon yang bertuliskan "Saya lemah". Tidak ada yang bisa mematikan wanita lebih cepat daripada pria yang berperan sebagai korban, terus-menerus menunjuk jari pada dunia atas kekurangannya. Perilaku ini berasal dari ego yang rapuh yang tidak dapat menangani kegagalan. Menyalahkan orang lain adalah mekanisme pertahanan yang melindungi Anda dari menghadapi kenyataan pahit bahwa masalah Anda seringkali diciptakan sendiri. Tetapi inilah tangkapannya. Dengan menolak untuk bertanggung jawab, Anda juga kehilangan kekuatan untuk mengubah keadaan Anda. Wanita secara naluriah mengetahui hal ini. Mereka menyadari bahwa pria yang menyalahkan orang lain adalah pria yang tidak akan pernah tumbuh. Dia adalah seseorang yang akan berkubang dalam mengasihani diri sendiri, tidak pernah bangkit untuk menghadapi tantangan hidup secara langsung. Pola pikir seperti ini menandakan kelemahan karena menunjukkan kurangnya ketahanan, kedewasaan, dan kecerdasan emosional. Bagaimana ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari? Anda mengeluh tentang atasan Anda, pekerjaan Anda, atau rekan kerja Anda tanpa mengambil langkah untuk meningkatkan karier Anda. Anda menyalahkan mantan Anda atas kegagalan hubungan masa lalu Anda tanpa mengakui peran Anda sendiri. Anda menganggap kurangnya kesuksesan Anda sebagai nasib buruk alih-alih bertanggung jawab atas tindakan Anda. Wanita tertarik pada pria yang mengakui kesalahan mereka karena akuntabilitas menandakan kekuatan.
Itu menunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan dan tumbuh darinya. Sebaliknya, pria yang menolak untuk bertanggung jawab akan terjebak, stagnan, dan tidak menarik. Keenam, Anda berjuang untuk mengatakan tidak. Pria yang tidak bisa mengatakan tidak adalah pria tanpa batasan, dan wanita dapat merasakannya secara instan. Pada awalnya, mereka mungkin menghargai kemauan Anda untuk bersikap setuju, tetapi seiring waktu, perilaku ini menandakan masalah yang lebih dalam, kurangnya harga diri. Ketika Anda mengatakan ya untuk semuanya, Anda tidak bersikap baik atau murah hati. Anda tidak punya nyali. Anda menjadi orang yang menyenangkan, membungkuk ke belakang untuk mendapatkan persetujuan dan menghindari konflik. Dan inilah kebenaran yang pahit. Orang-orang, termasuk wanita, tidak menghormati mereka yang tidak dapat membela diri mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk mengatakan tidak seringkali berasal dari rasa takut. Takut ditolak, takut mengecewakan orang lain, dan takut konflik. Tetapi kepatuhan yang konstan ini menciptakan lingkaran setan. Semakin banyak Anda mengatakan ya untuk hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, semakin banyak orang mengharapkannya dari Anda. Pada akhirnya Anda kehilangan kendali atas hidup Anda sendiri, menjadi peserta pasif alih-alih pemimpin aktif. Bagaimana kelemahan ini muncul? Anda setuju untuk menghadiri acara sosial atau membantu orang lain bahkan ketika Anda lelah atau tidak tertarik. Anda membiarkan orang lain memanfaatkan waktu dan energi Anda tanpa penolakan. Anda menghindari mengatakan tidak karena Anda tidak ingin terlihat kasar atau egois. Wanita menghormati pria yang memiliki batasan yang jelas dan keberanian untuk menegakkannya. Pria yang mengatakan tidak saat diperlukan menandakan kekuatan, kepercayaan diri, dan harga diri. Tanpa kualitas ini, Anda terlihat lemah dan mudah dimanipulasi, dinamika yang dengan cepat mengikis daya tarik. Ketujuh, Anda tidak memiliki tujuan. Mungkin sinyal kelemahan yang paling mendalam adalah pria yang hanyut dalam hidup tanpa arah. Wanita secara alami tertarik pada pria yang hidup dengan niat, yang memiliki misi, gairah, atau tujuan yang mendorong mereka maju. Pria tanpa tujuan menjadi tidak terlihat, menyatu dengan latar belakang sebagai pengembara tanpa tujuan. Tujuan bukanlah tentang ketenaran, kekayaan, atau prestasi besar. Ini tentang memiliki alasan untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari. Tujuan, gairah, atau serangkaian prinsip yang memandu tindakan Anda. Tanpa kehidupan ini menjadi hampa, ditandai oleh gangguan dan ketidakberartian. Pria yang tidak memiliki tujuan sering menunjukkan perilaku berikut. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri media sosial atau menonton TV tanpa rasa pencapaian. Ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa jalur karier atau ambisi yang jelas. Ia memprioritaskan kesenangan sesaat, terlibat dalam hubungan yang tidak berarti atau harta benda daripada pertumbuhan jangka panjang. Wanita merasakan kurangnya tujuan ini karena itu terpancar dari tindakan Anda, percakapan Anda, dan bahkan bahasa tubuh Anda. Itu menandakan stagnasi, penolakan untuk berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Sebaliknya, ketika seorang pria memiliki tujuan, segala sesuatu tentang dirinya berubah. Energinya menjadi magnetis. Ia bergerak dengan percaya diri dan berbicara dengan keyakinan. Ia tidak perlu mencari validasi karena kepuasannya datang dari dalam. Ketertarikan bukan hanya tentang penampilan atau pesona. Ini tentang kekuatan hidup yang Anda bawa, dan tujuan adalah dasar dari kekuatan itu. Tanpa itu Anda menjadi mudah dilupakan. Dengannya Anda menjadi tak terlupakan. Jadi begitulah 7 cara wanita dapat mengenali kelemahan, seringkali sebelum Anda menyadarinya sendiri. Tetapi inilah kebenarannya. Mengenali pola-pola ini bukan tentang menjadi terobsesi dengan validasi eksternal atau memanipulasi bagaimana orang lain melihat Anda. Ini tentang penguasaan diri. Jalan Stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan yang sesungguhnya dimulai dari dalam diri. Ketika Anda mengembangkan kontrol emosi, kepercayaan diri yang berakar pada tindakan, dan tujuan yang jelas, Anda secara alami memproyeksikan kekuatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita memperhatikannya, orang-orang menghormatinya, dan yang terpenting, Anda menghormati diri sendiri. Jika Anda menemukan nilai dalam video hari ini, pastikan untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan panduan Stoik. Kami di sini untuk membantu Anda menjalani hidup dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan tujuan. Tetap membumi, tetap disiplin. Sampai jumpa lain waktu.